Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang FR soal CPNS tahun 2021 part 1. Kenapa part 1? Karena nanti di sini aku akan buat beberapa part ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas FRTWK. Soal yang keluar adalah soal pengamalan atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian pertanyaan yang sering keluar adalah apa yang Anda lakukan bila dihadapkan pada situasi bla 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 bla. Kemudian yang keluar juga adalah perilaku bela negara. Nah, di sini aku akan bahas sedikit tentang perilaku bela negara dan katanya juga ada teman-teman yang masuk ya, ini pasal berapa yang termasuk dalam bela negara. Nah, di sini ada beberapa pasal ya, teman-teman. Pasal 27 ayat 3. Bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada juga nih di pasal 30 ayat 1 yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang pertama ya, upaya bela negara itu ada 4, yaitu 1. Pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian TWK ada yang penalaran, ada juga yang enggak ya teman-teman. Terus undang-undang juga ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, kemudian ada juga pertanyaan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang ditanyakan itu berapa pasal yang diamandemen pada amandemen pertama ya teman-teman. Nah, di sini aku akan bahas nih ada tentang amandemen ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama itu tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 99 yang terdiri dari 9 pasal ya. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Amandemen kedua ini pada tanggal sidangnya itu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, yaitu sebanyak 5 bab yang diamandemen. Dan terdapat 25 pasal ya teman-teman yang mengalami amandemen juga. Kemudian amandemen ketiga ini tanggal 1 sampai 9 November 2001. Amandemen dilakukan pada 3 bab ya, dan 22 pasal ya teman-teman. Kemudian amandemen keempat ini tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Amandemen dilakukan pada 2 bab dan 13 pasal. Nah, kayaknya sih yang ditanyain ya yang sedikit pasalnya ya, kan kalau misalnya ditanya 9 yang amandemen pertama kan kalau ngapalin nggak terlalu susah ya teman-teman, yang cuma 9 pasal. Jadi teman-teman utamanya harus ngapalin yang amandemen pertama nih, yang 9 pasal ini ya teman-teman. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Next, FRTWK ada lagi tentang tugas MPR. Nah, di sini aku bahas nih. Jadi tugas MPR itu ada dalam UUD 45 di bab 2 pasal 3 yang isinya ayat 1 MPR mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang ayat kedua MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat ketiga MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Kemudian juga ada yang masuk tentang tugas DPR. Jadi di sini aku bahas bahwa tugas DPR ini masuk dalam Undang-Undang 45 bab 7 pasal 20A ayat 1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan ya teman-teman. Kemudian FRTWK lagi ada yang ditanyakan tentang kewenangan presiden saat RIS berlaku ya. RIS ini Republik Indonesia Serikat ya teman-teman. Nah, di sini aku bahas nih, aku rangkum sedikit tentang RIS supaya nanti teman-teman ada gambaran nih, takutnya ada pertanyaan yang lain ya selain kewenangan presiden ya. Di sini selama berlakunya kabinet RIS ya, jadi RIS ini berlaku pada tahun 49 sampai tahun 1950 ya teman-teman. Pemerintah Indonesia menetapkan untuk memberlakukan sistem parlementer, di mana pada sistem ini Undang-Undang 45 tetap berlaku, namun hanya untuk negara bagian Republik Indonesia, yaitu di Jawa, Sumatera, dan Ibu Kota Yogyakarta.
Sedangkan untuk RIS menggunakan Konstitusi RIS tahun 1949 dengan pembagian negara-negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Madura, negara Jawa Timur, dan negara Pasundan. Selain pembagian wilayah negara, dalam Konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan ya teman-teman. Yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden. Yang ketiga, Kabinet dibentuk oleh Presiden, bukan parlemen. Yang keempat, Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada Kabinet. Yang kelima, Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Presiden RIS. Yang keenam, Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu-gugat dan dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian ya teman-teman. Nah itu sedikit rangkuman tentang RIS ya, supaya teman-teman ada gambaran nih besok buat mengerjakan soal TWK ya. Selanjutnya FRTWK. Nah, aku bahas di sini bahasa Indonesia ya teman-teman, karena bahasa Indonesia adalah salah satu bagian dari soal TWK ya. Nah, di sini yang keluar itu adalah mencari kalimat efektif. Aku bahas di sini sedikit tentang ciri kalimat efektif itu harus sepadan, harus ada keparalelannya, terus hemat, cermat, kemudian kepaduannya bagus dan logis ya teman-teman. Nih, aku ada contoh nih, misalnya ini ada kalimat yang pertama, mulai sejak dari pagi dia hanya bermenu. Yang kedua, agar supaya lulus dalam ujian, kamu harus belajar lebih giat. Yang ketiga, kepada hadirin dimohon berdiri. Nah, kalimat-kalimat di atas itu bisa lebih efektif kalau diperbaiki menjadi sejak pagi dia hanya bermenung ya, untuk memperbaiki yang pertama. Nah, yang kedua, agar lulus dalam ujian, kamu harus belajar lebih giat. Yang ketiga, hadirin dimohon berdiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman kalimat yang efektif itu. Kemudian bahasa Indonesia ada lagi nih tentang mencari gagasan pokok atau ide pokok. Nah, di sini juga teman-teman ada yang ditanyakan tentang kalimat deduktif, kalimat deduktif dan induktif ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya, bukan kalimat di sini, maksudnya paragraf deduktif ya dan induktif. Nah, ciri-cirinya ini adalah kalimat utama terletak di awal paragraf ya. Nah, kemudian kalimat disusun mulai dari pernyataan umum lalu disusul dengan penjelasan-penjelasan. Contohnya nih, aku kasih contohnya. Di sini aku kasih contoh paragraf deduktif. Ingat, kalau deduktif itu kalimat utama terletak di awal paragraf. Oke, contohnya. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Nah, yang aku hitamin ini, yang aku bold ini adalah kalimat utama ya, dan yang lainnya adalah kalimat penjelasan-penjelasan dari kalimat utama. Nah, oke, yang selanjutnya adalah paragraf induktif ya teman-teman. Nah, ciri-ciri dari paragraf induktif diawali dengan penjelasan-penjelasan dulu, baru ada sebuah kesimpulan ya teman-teman, atau ciri lain yang menandai kalimat induktif ini adalah menggunakan konjugasi. Jadi ada jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian, nah, konjugasi tersebut menunjukkan kesimpulan atau relasi sebab akibat ya teman-teman. Contohnya nih, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor. Pada 2017 sebanyak 2.884 ekor. Sedangkan 2018 sebanyak 2.879 ekor. Monitoring terus dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah.
Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Nah, jadi di sini adalah yang kalimat utamanya maka dari itu, nah itu ya teman-teman, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, harus diingat-ingat karena banyak teman-teman yang kemarin mengikuti ujian keluar nih paragraf induktif dan deduktif. Kemudian FRTWK juga ada beberapa keluhan dari teman-teman. Ternyata TWK ini adalah soal yang paling sulit ya teman-teman dibandingkan soal yang lain ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi soal TWK. Nah, aku akan lanjut ke FRTU ya. TU katanya nggak ada hitungan yang rumit ya. Banyak yang keluar posisi duduk atau posisi antrian ya. Banyak soal figural keluar sekitar 5-8 soal, tapi katanya sih figural ini nggak ada yang sulit ya teman-teman, dalam arti nggak rumit gitu ya. Nih aku kasih contoh soal figural itu yang seperti apa sih. Nah, dari kelima gambar ini manakah yang paling berbeda teman-teman? Coba teman-teman lihat. Jawabnya A, kenapa? Alasan gambar yang lain memiliki 6 sudut, gambar yang A hanya memiliki 5 sudut ya teman-teman. Nah, mungkin udah ngerti ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu contoh soal figural. Kemudian FRTU lagi soal tambah kurang kali bagi ya, urutan pengoperasian kali bagi tambah kurang kecuali bila ada dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Kemudian deret angka. Nah, deret angka ini aku udah pernah ngebahas di video-video aku sebelumnya, latihan soalnya ya teman-teman. Kemudian soal perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Rumus perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Rumus perbandingan berbalik nilai A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, untuk supaya teman-teman lebih jelas lagi nih gimana sih perbandingan senilai dan berbalik nilai itu, aku langsung kasih contoh soal ya. Contoh soal perbandingan senilai nih. Sebuah mobil menghabiskan bensin 4 liter untuk menempuh jarak 80 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km? Nah, gimana sih cara membedakan itu? Kita harus memakai rumus perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Kita lihat di sini nih. 4 liter bensin untuk 80 km. Berarti kalau jarak yang semakin jauh, 200 km, otomatis bensin yang diperlukannya juga semakin banyak ya teman-teman. Jadi untuk perbandingan senilai itu bila komponen A bertambah lebih banyak, maka komponen B juga akan bertambah lebih banyak ya teman-teman. Itu yang namanya soal perbandingan senilai. Nah, di sini langsung aja kita jabarkan. 4 liter ini ditempuh untuk 80 km. X liter ini karena belum diketahui ya teman-teman, jadi aku ibaratkan X. X liter untuk 200 km, langsung aja ya. 4 per X sama dengan 80 per 200. 80X sama dengan 200 dikali 4. 80X sama dengan 800. X sama dengan 800 per 80, jadi X sama 10 liter. Jadi bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 200 km adalah 10 liter ya teman-teman. Ini sebenarnya soalnya gampang ya teman-teman, cuman kita hati-hati dalam menentukan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai sehingga kita nanti jangan sampai salah menggunakan rumusnya ya. Yang beda-beda tipis sih rumusnya ini ya. Nah, untuk selanjutnya aku akan memberi contoh tentang soal perbandingan berbalik nilai. Nih contohnya, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaannya harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah, nah untuk soal berbalik nilai ini, jadi langsung aja ya teman kita bahas nih di pembahasannya. 49 hari ini kan diselesaikan oleh 64 pekerja ya. Nah, pemborong ini pengen selesai dalam 28 hari, otomatis kan pekerjanya harus ditambah ya teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai, karena komponen A-nya berkurang tetapi komponen yang B-nya semakin bertambah. Beda dengan yang
perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu komponen A bertambah besar, maka komponen B juga bertambah besar. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai ini, komponen A semakin kecil, sedangkan komponen yang B ini bertambah besar ya teman-teman. Langsung aja nih kita ke perbandingannya. 49 per 28 sama dengan X per 64 ya teman-teman, karena berbalik nilai jadi dibalik ya, X-nya dulu yang di atas per 64. Jadi 28X sama dengan 49 dikali 64, 28X sama dengan 3136, X sama dengan 3136 per 28, jadi X sama dengan 112. Yang ditanya adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Jadi ini kan 112 ini akan 112 ini adalah jumlah total pekerja ya untuk 28 hari, sedangkan pekerja yang sudah ada adalah 64. Jadi dikurangi ya teman-teman, 112 dikurang 64 jadi harus menambah sebanyak 48 pekerja. Next, aku akan membahas tentang FRTKP. Nah, katanya sih FRTKP ini soal yang sekarang lebih mudah ya, lebih mudah dari tahun sebelumnya, tapi kurang bisa mengefektifkan waktu ya, karena memang soal TKP yang sekarang ini lebih banyak. Jadi teman-teman itu yang kemarin mengikuti tes itu banyak yang kehabisan waktu di soal TKP ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus lebih mengefektifkan waktu. Kemudian ada soal tentang pelaporan bila tidak ada sinyal. Biasanya sih ini nanti pilihan jawabannya itu ada yang seperti ini ya, misalnya memilih melaporkan secara manual sambil menunggu sinyal, atau ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, karena aku juga nggak tahu nih pilihan jawabannya seperti apa. Kemudian ada kemampuan manajerial sebagai pemimpin ya teman-teman. Nah, TKP ini udah pernah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Jadi tips-tips cara mengerjakan TKP teman-teman nanti bisa buka lagi di video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini adalah FR part 1 dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan sukses untuk tes CPNS-nya. Bye-bye!